Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafiah. Saya dari Prodi PAI semester 4. Di sini saya akan menjelaskan dari makalah yang saya buat, yaitu manajemen sarana dan prasarana. Dan tujuan saya membuat video adalah untuk mengerjakan tugas dari dosen saya, yaitu dosen Bapak Tafjani, manajemen pendidikan. Yang pertama-tama kita harus mengetahui pengertian dari manajemen dan sarana dan prasarana tersebut, karena ini adalah penting dalam memperlancar pembelajaran. Kita lanjut langsung kepada pengertian, yaitu yang pertama adalah kita harus mengetahui pengertian manajemen. Jadi manajemen ini adalah suatu proses kegiatan yang berupa memperdayakan sesuatu yang telah dimiliki agar dapat meraih tujuan yang efektif dan efisien. Selanjutnya, sarana pendidikan itu adalah peralatan ataupun perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses pembelajaran dan mengajar, khususnya belajar dan mengajar. Contohnya seperti gedung, lalu kelas, meja, alat-alat untuk belajar, papan tulis, dan lain sebagainya. Karena ketika kita sekolah lalu ternyata sarana dan prasarannya ini adalah salah satu sarana dan prasarannya ini tidak ada, maka pembelajaran itu susah efektif, karena mungkin akan ada kesusahan untuk mungkin guru menjelaskan, ataupun kesusahan kita murid untuk menulis dan lain sebagainya kalau jika tidak ada meja ataupun papan tulis. Nah, selanjutnya kita langsung kepada fungsi manajemen sarana dan prasarana, yaitu segala sesuatu yang mendukung terhadap kelancaran proses pembelajaran. Apapun jika ada alat sarana dan prasarana, maka ia akan mendukung dalam kelancaran pembelajaran nanti. Nah, itu adalah sangat penting. Selanjutnya ada prinsip-prinsip manajemen sarana dan prasarana. Yang pertama, prinsip mencapai tujuan. Pada dasarnya, semua fasilitas pendidikan itu harus siap pakai. Jadi, ketika nanti ada acara atau pembelajaran lainnya, pastikan alat-alat yang mau kita pakai itu harus siap untuk dipakai. Jangan sampai ketika dipakai ternyata ada sesuatu nanti yang bermasalah, dan sehingga itu tidak membuat kelancaran dalam pembelajaran ataupun ada acara-acara lainnya. Selanjutnya adalah prinsip efisiensi, yaitu dengan prinsip berarti bahwa pemakaian semua fasilitas. Jadi apapun sarana prasarana itu tuh ya, kalau sarana dan sarana itu bisa untuk semua fasilitas. Jadi jangan untuk ini khusus ini atau gimana. Jadi semuanya itu harus semua itu adalah fasilitas. Selanjutnya adalah prinsip administrasi, yaitu prinsip administratif, yaitu adalah semua perilaku pengelolaan sarana prasarana itu pendidikan di setiap lembaga. Ini kenapa jadi selanjutnya adalah prinsip kejelasan tanggung jawaban. Di Indonesia tidak sedikit hanya lembaga pendidikan yang begitu besar dan maju. Jadi prinsip tanggung jawab ini kan di Indonesia itu tidak sedikit adanya lembaga pendidikan yang begitu besar dan maju ya. Jadi ada yang maju, ada yang masih ketinggalan. Oleh karena itu kita karena besar dan maju ini tentunya sarana dan prasarana ini juga sangat banyak.
Jadi ketika ada sarana dan prasarana itu kita harus wajib menjaganya, kita harus bertanggung jawab untuk menjaga fasilitas tersebut agar tidak rusak dan masih bisa dipakai. Jika rusak maka bisa diperbaiki. Selanjutnya ada prinsip kekohesifan, yaitu manajemen pelengkapan pendidikan di sekolah ataupun dimanapun itu yang ada lembaga itu hendaknya terrealisasikan dalam bentuk proses kerja yang sangat kompak. Jadi biasanya itu kan ada di mana ada tim khusus sarana dan prasarana, itu harus kompak kerjanya gitu. Begitu. Selanjutnya ada ruang lingkup manajemen. Jadi ruang lingkup ini yang pertama adalah perencanaan sarana dan prasarana pendidikan melakukan pekerjaan baik dalam bentuk pemikiran maupun kerangka kerja agar tujuan yang hendak dicapai mendapatkan hasil yang optimal. Jadi ketika sebelum adanya kegiatan, kita harus direncanain dulu apa nih sarana dan prasarana yang harus kita sediakan, agar nanti ketika acaranya udah dimulai itu kita udah menyiapkan sehingga itu akan mendapatkan hasil yang optimal. Selanjutnya ada pengadaan sarana dan prasarana pendidikan. Ini biasanya itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan perkembangan pendidikan dan program lembaga pendidikan, yaitu menggantikan barang-barang yang rusak, hilang, dihapuskan, atau sebab-sebab lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan, seperti pembelian barang, produksi sendiri, atau menyewaan. Jadi ketika ada barang yang dimana hilang ataupun rusak, maka kita harus mencatat dulu apa aja nih barang-barang yang harus kita beli, apa yang harus kita perbaiki. Kita harus tanggung jawab untuk mencatat. Jika emang rusak atau gak bisa dipakai, maka kita harus beli dulu. Itu pembelian barang, yaitu nanti dicatat untuk menjadi bukti sarana dan prasarana nanti. Atau bisa kita menyewa ketika ada acara atau pembelajaran lainnya, kita menyewa barang tersebut untuk bisa memperlancar pembelajaran ataupun acara tersebut. Mungkin sekian yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Sebelum saya akhiri, saya akan memberikan kesimpulan bahwa manajemen sarana dan prasarana adalah sangat penting untuk di lembaga-lembaga sekolah ataupun di perkuliahan, di univ ataupun di pesantren, pondok-pondok pesantren. Itu sangat penting karena ini adalah tempat di mana kita bisa memperlancar pembelajaran, yaitu bisa menjalankan tujuan utamanya dan bisa menjalankan sesuatu pembelajaran yang optimal dan efektif. Jadi ketika kita bisa memenuhi sarana dan prasarana tersebut, kita bakal gampang untuk menjalankan tujuan yang kita inginkan agar lebih efektif dan efisien. Cukup sekian. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.